Tujuh diburu telek titik katan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Widi Hartono Channel. Halo guys, hari ini kita meliput kegiatan kita panen padi. Kita ada di lahan Bontuwo. Ini padi yang akan kita panen. Panen kita seperti Anda lihat, padi di lahan Bontuwo. Seperti apa kita memanennya? Jangan lewatkan dan saksikan di video ini. Jangan setapak. Lahan kering merupakan lahan dengan ketersediaan air terbatas. Kondisi tanah yang kurang subur karena minim unsur hara dan memiliki tekstur tanah berpasir dengan suhu yang sangat tinggi dan kelembapan rendah. Lahan kering terjadi sebagai akibat dari rendahnya curah hujan sehingga ketersediaan airnya sangat terbatas. Luasan lahan yang berpotensi untuk pertanian di Indonesia seluas kurang lebih 94 juta hektar yang terdiri dari 25,4 juta hektar untuk pertanian lahan basah sawah dan 68,6 juta hektar untuk pertanian lahan kering. Lahan kering yang berpotensi atau sesuai dengan pertanian seluas 68,64 juta hektar yang terdiri dari 25,9 juta hektar untuk tanaman semusim dan 43,55 juta hektar untuk tanaman tahunan. Lahan kering tersebar di berbagai wilayah, salah satunya ada di wilayah Kalimantan Timur yang kurang lebih ada sekitar 5 juta hektar. Kemudian yang lainnya terdapat di Papua kurang lebih 4 hektar dan Sumatera Utara sekitar 2-3 hektar. Kemudian Sumatera Selatan kurang lebih 2 hektar, Kalimantan Barat kurang lebih 2 hektar, Lampung kurang lebih 1-2 hektar, dan provinsi lain di bawah 1 juta hektar menurut Balai Besar Penelitian dan Pengembangan tahun 2008. Adapun yang menjadi ciri-ciri lahan kering yaitu 1. Curah hujan yang rendah, kurang dari 250 sampai dengan 300 mili per tahun. Kemudian suhu yang sangat tinggi, di musim panas bisa mencapai kurang lebih 49 derajat Celcius. Kemudian yang ketiga, indeks kekeringan, rasio antara curah hujan dan evapotranspirasi kurang dari 0,2. Yang keempat, variasi tanaman terbatas, hanya semak belukar, rumputan, dan pepohonan kecil di daerah tertentu. Yang kelima adalah tekstur tanah berpasir. Yang keenam adalah tanah dan air tanahnya memiliki salinitas tinggi. Lebih lanjut, selain lahan kering, terdapat juga lahan kering dataran tinggi. Lahan kering dataran tinggi dicirikan dengan 1. Memiliki ketinggian lebih dari 500 meter di atas permukaan laut. Yang kedua, daerah dataran tinggi berada di daerah pegunungan atau dikelilingi oleh bukit-bukit, sehingga hal tersebut membuat iklim di daerah tersebut sejuk. Yang ketiga, curah hujan rendah.
Selain sejuk, ternyata daerah dataran tinggi juga memiliki udara yang terasa kering. Sifat udara yang kering pada dataran tinggi berpengaruh pada jarangnya hujan yang turun. Yang keempat, area pertanian dibuat dengan berterasering. Tujuan dari penggunaan terasering adalah untuk menjaga kestabilan dan memaksimalkan lahan yang miring di lereng gunung atau bukit agar tanaman bisa tumbuh di tempat tersebut. Adanya penggunaan terasering juga dapat mengurangi erosi di daerah dataran tinggi. Seperti yang kita lihat bersama ini adalah lahan pertanian yang berada di lahan kering ya, dengan model pertanian terasering. Ini adalah panen raya yang dilakukan oleh petani di lahan kering. Seperti yang disampaikan di depan bahwa lahan kering merupakan sebuah lahan pertanian yang sangat terbatas airnya, sehingga pertanian ini hanya mengandalkan curah hujan, sehingga panennya hanya 1 tahun sekali. Model tanamnya tumpang sari seperti yang terlihat ini ketika para petani sedang melaksanakan kegiatan panen raya, panen padi. Ini ada juga di lahan itu terlihat ada tanaman-tanaman yang lain. Panen raya tahun 2025, masyarakat atau petani di Wonogiri Selatan, terutama dengan lahan kering, lahan di atas bukit-bukit dengan lahan terasering, sedang berlangsung di bulan Februari tahun 2025. Sukacita panen raya padi di tahun 2025 telah dilakukan oleh para petani di Wonogiri bagian selatan. Nampak yang Anda saksikan adalah bagaimana para petani sedang memanen padinya dengan menggunakan cara erek, karena lokasi ini memang tidak bisa dijangkau dengan alat-alat modern seperti kombi atau yang lainnya, sehingga peralatannya pun menggunakan erek. Ini adalah kegiatan para petani di lahan kering di wilayah Wonogiri Selatan, tepatnya di wilayah Dusun Guntur, Desa Guntur Harjo, Kecamatan Parangkubiso, Kabupaten Wonogiri. Panen raya tahun 2025 yang sudah berjalan kurang lebih seminggu, nampak para petani di Wonogiri Selatan menunjukkan sukacitanya karena musim panen telah tiba. Seperti yang kita lihat bersama, ini adalah panen padi di lahan terasering, lahan kering di Wonogiri Selatan. Sukacita para petani karena musim panen sudah tiba dan mereka saling bantu-membantu antara satu dengan yang lain dalam memanen hasil pertaniannya, yakni padi. Panen raya padi yang terjadi di Wonogiri Selatan hampir seluruh wilayah dan desa, bahkan sampai dengan di Kabupaten Gunung Kidul dan Pacitan, yakni wilayah-wilayah lahan kering yang saat sekarang sedang petani panen raya bersukacita memanen, diantaranya di Kecamatan Parangkubiso terdiri dari 8 desa, ini Desa Johunut, Desa Ketos, Desa Songgledek, Desa Parangkubiso, Desa Gendayaan, Desa
Sambiharjo, Desa Gudangharjo, dan Desa Guntur Harjo. Ini yang merupakan bagian dari wilayah Kabupaten Wonogiri. Sementara di kabupaten yang lain yang sejalur dan sama-sama sedang melaksanakan panen raya di Kabupaten Gunung Kidul, ada desa di Subo, ini ada desa Songbanyu, desa dan lain sebagainya. Begitu juga di Pacitan, di Kecamatan Donorojo, meliputi Desa Widoro, Desa Sawahan, Desa Kala, Desa Sendang, dan lain sebagainya yang saat sekarang sedang bersuka cita panen raya, panen padi di lahan mereka. Ya, inilah panen raya yang dilaksanakan oleh masyarakat petani di Wonogiri Selatan. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa untuk di like, subscribe, komentar, dan share. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.